Halo masyarakat Kabupaten Merauke, ketemu lagi bersama saya Paulina Violeta dalam podcast Talk South Papua yang spesial hari ini disiarkan secara langsung dari Kopi 80 di Jalan Seringgo. Nah, kita saat ini akan ngobrolin yang seru dengan topik ngopi bareng sahabat di hari ini 11 Maret ya, ini bertepatan dengan memperingati Hari Kopi Nasional. Nah, tapi saya perkenalkan dulu narasumber yang sudah ada Kabak Perekonomian Daerah Kabupaten Merauke, Kabak Perekda, Kakak Franciscus Ciwe. Selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih. Dan juga kita sapa yang kedua nih, tuan rumah yang sudah memberikan tempatnya pada malam ini, ada Kakak Yunus dari Kopi 80. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya juga yang kayaknya lumayan datangnya agak jauh dari Warkop New Rahmat, ada Kak Ical juga. Selamat malam Kak Vio, selamat malam teman-teman di Merauke. Nah, ini selanjutnya ada Kak Manggala, terakhir kayaknya yang paling aktif. Halo, assalamualaikum, selamat malam teman-teman Info Kejadian Merauke yang selalu sehat selalu. Iya, ini saya sepertinya suara saya terlalu tinggi Pak ini ya, kakak-kakaknya lagi pada jadi manusia-manusia lembut. Nah ini karena apa Kak? Efek kopinya belum. Oh, kopinya belum nendang ya. Nah, ini kita mau bicarain soal Hari Kopi Nasional. Kalau di Merauke ini sekarang kita lihat banyak sekali coffee shop, ya, kafe atau warkop yang menjual berbagai jenis kopi. Tetapi sampai sekarang tuh sepertinya masih banyak disobek dan juga kopi yang digiling nih. Kita mulai dari siapa korbannya? Tuan rumah dulu kayaknya ya. Silahkan Kak Yunus. Baik. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit di sini tentang kopi. Memang kopi itu berbagai jenis ya. Terutama yang kita ketahui di Indonesia ini ada Robusta, ada Arabica, ada Liberica. Dan tentunya di sini khususnya kita di Merauke ini ada kopi Robusta Muting dan Liberica. Itu di Jagebob ya. Nah, saya mau memberikan penjelasan tentang perbedaan kopi-kopi yang selama ini yang mungkin masyarakat yang belum tahu tentang kopi ya. Itu ada namanya kopi instan. Itu kopi instan itu bisa kita pahami bersama bahwa itu orang bilang kopi sobek. Ya mungkin kita lihat ada enggak apa-apa ya, mungkin siapa sebut merek ya. Boleh. Jadi ada Good Day, ada apa ya? Ada Good Day, ada kopi ABC, ya gitu. Itu masuk kategori kopi instan. Nah, kalau kopi yang pure murni itu biasa ada kopi yang berbagai macam tingkatan yang dalam bentuk biji. Jadi itu ada kopi yang grade 2, yang komersil, yang ada grade 1, ada yang fine, yang specialty gitu. Ya. Itu perbedaannya sih yang kita ketahui bahwa banyak masyarakat yang belum tahu tentang kopi itu sendiri ya. Ya mungkin itu aja. Oke, mungkin jadi kalau tambahan. jenis kopi sendiri memang banyak ya, yang Robusta, Ya. Liberica, Arabica, Kak Ical. Kalau secara singkat menggambarkan perbedaan dari apa itu sehingga masyarakat tahu ya, kenapa ada Arabica, Liberica, Robusta secara itu Ada grade 1, 2, 3, ada specialty, sama ada komersil. Nah, kebanyakan itu kopi saset, kopi sobek, itu dia memakai jenisnya kopi komersil. Jadi dari segi kualitas memang bisa dikatakan sudah rendah. Nah, jadi pilihan berikutnya kita ada di grade 1, 2, 3, apalagi kalau main di specialty. Specialty itu berarti sudah nggak ada cacat dari biji kopinya. Nah, teman-teman di sini memilih datang ke kedai kopi, coffee shop dan lain sebagainya, mereka bisa lihat langsung biji kopinya. Kita bisa kasih tahu ini jenisnya Arabica, Robusta,
dan lain sebagainya, di roasting dengan level sekian, dark, medium atau tidak, light, dengan rasa yang tadi Kak Vio tanya rasanya gimana. Kalau untuk yang mencari kafein tinggi, kita bisa bermain di robusta. Ya kan? Kalau yang suka nendang nih, kopinya nendang, carinya yang kafein tinggi, mainnya di robusta. Cuma kalau yang mencari yang lebih fruity, lebih aromatik, lebih mellow rasanya, lebih enak aromanya, itu disarankan untuk di Arabica. Jadi untuk dua jenis kopi itu yang tadi perbedaan rasanya, kalau yang mau strong kita main di robusta, kalau untuk lebih soft disarankan ke Arabica, tapi memang dia sedikit asam. Nanti mungkin teman-teman bisa tambahin dari Manggala atau Bang Jasman. Secara dari hulunya kita sudah tahu kan, dari hulu dari para petani, Bang Jasman sudah mulai berapa tahun terakhir sudah mulai dari petaninya memberikan masukan, memberikan cara bibit, olah bibit dari awal sampai nanti panen gimana. Nah itu Bang Jasman dari kemarin kan sudah memulainya kan. Nah kita di sini coffee shop sudah masuk di hulunya, hilirnya. Hulu kan para petani, kita di sini hilirnya para coffee shop sama barista, warkop dan lain-lain sebagainya. Kayak gitu Pak. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya ya Kak Ical dan Kak Yunus. Saya ke Kak Manggala sekarang. Kalau Kak Manggala sendiri memandangnya seperti apa ini, sehingga ini mudah juga untuk dipahami semua kalangan ya? Mungkin kopi lah. Mungkin saya mengambil contoh kasus di kantor saya langsung kepada orang-orang. Jadi saya selama di kantor ini selalu membawa box Kak, isinya peralatan kopi. Ke kantor? Yes. Niat kerja atau jualan nih? Sekalian ya? Jadi saya bawa alat peralatan V60, Vietnam Drip, gitu, Arabica dan Robusta. Jadi teman-teman di sana tuh minumnya kopi sobek hampir setiap hari. Begitu saya bawa, mereka tanya, ih apa itu mas? Saya buka, langsung saya praktekin di sana. Dan di situ mereka bertanya kan, maksudnya ini kopi apa mas? Oh Arabica, oh ini Robusta. Langsung metode yang biasa saya pakai buat ke teman-teman, biar mereka tahu rasa ini Arabica atau Robusta, mereka makan biji kopinya langsung gitu. Jadi merasakan gitu, kayak makan kacang goreng gitu. Jadi di situ saya secara nggak langsung juga mengenalkan kepada mereka bahwa kopi Arabica seperti ini dan kopi Robusta seperti ini. Sehingga mereka langsung saya buatin V60 sambil nyobain, dan tentu kan ada metode cara minum juga V60 dan Vietnam Drip gitu loh. Kopi susu lah kita bilangnya gitu kan. Jadi ketika mereka mencoba kopi susu Vietnam Drip dengan kopi sobek, beda sekali rasanya begitu. Ih mas, kopi pahit ini apa? Robusta. Oh, terus ini yang asam ini apa? Mereka taunya asam, V60. Yeah. Padahal kalau kita bahasain kan lebih ke arah fruity gitu ya. Nah, jadi secara langsung saya mencoba terjun langsung secara langsung di kantor, mengenalkan kepada teman-teman, bahkan bos-bos saya, bahwa kopi ini lebih tepatnya Arabica sama Robusta ada jenis seperti ini gitu. Bahkan akhirnya mereka menurut saya untuk jualan saja gitu, karena hampir tiap hari kan saya buat di situ terus gitu. Oke, jadi sekarang di kantor sekalian jualan? Belum Oh, sih. belum. Mungkin bisa jadi. Kantornya di mana Kak? Saya kerja di kantor PU di Kabupaten. Oh iya, biar maksudnya kita kunjungi ya. Ngopinya ke sana. Oh, Jadi kalau cuap Jumat saya kadang mampir ke Bang Ical atau ke Bang Yunus. oh iya, deket soalnya ya kalau ke Kak Ical ya. Jadi Luar kalau dari saya biasa. pribadi mengenalkannya seperti itu. Itu memang salah satu niat untuk mengenalkan kopi ya. Sebenarnya karena pengen ngopi aja gitu, karena di kantor kan kebanyakan kopi sobek kan. Kenapa kita nggak bawa alatnya saja buat di sana gitu? Betul sekali ya. Daripada pesan antar lagi kan. Iya. Oke, terima kasih Kak Manggala. Selanjutnya ada Kak Jasman ya, yang kalau kita tahu nih fokus sekali untuk brandingnya tuh kopi lokal Kabupaten Merauke. Nah, kalau terkait kopi lokal ini seperti apa sih kemudian niat awalnya dan juga perjalanannya sampai sekarang nih? Untuk fokusnya ke kopi lokal ini memang udah hampir 3 tahun ya. Awalnya dari distrik Muting, kopi Robusta Muting, dan hari ini sudah merambah ke Liberica, baik dari Liberica Muting sendiri maupun Liberica dari Jagebo. Jadi ada beberapa petani di daerah Jagebo 12 yang belum tersentuh dan memang hasilnya belum pernah terekspos sesuai dengan
informasi yang saya dapat dari teman-teman Babin. Jadi saya bergerak ini tidak sendiri, tetapi memanfaatkan jaringan Babin Kamtibmas yang memang hari-harinya bergaul dengan masyarakat di sana. Jadi sudah kita sudah kita petakan mana-mana yang belum tersentuh, karena yang belum tersentuh ini yang mau kita ekspos seperti itu. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini saya juga dibantu dengan Kakak Ciwe, kita sudah mulai merambah sampai ke daerah Bovendigul, di mana ada beberapa daerah yang memang sudah ada petani kopi. Contohnya macam di daerah Teptop ya, Teptop itu ada, kemudian di daerah Waroko juga itu ada. Jadi ini sementara masih berproses, namun untuk pergerakan dari kami sendiri untuk bantuan-bantuan alat pasca produksi kopi pasca panen itu dari Dinas Provinsi Papua Selatan, khususnya dari Perindakop di bidang industri itu sudah diakomodir, bahkan bantuannya sudah diserah terimakan. Macam di Tepok kemarin tuh mendapatkan bantuan pasca panen ada 2 paket untuk 2 kelompok tani, kemudian di Muting sendiri dapat 2 paket seperti itu. Jadi kita sudah cukup fokus untuk kopi di khususnya di Kabupaten Merauke dan umumnya di Papua Selatan. Jadi dan untuk jenis kopi sendiri yang masih bisa bisa berkembang dengan baik ya, diantaranya saat ini kita lihat masih Robusta dengan Liberica seperti itu, karena memang ketinggiannya hanya 60 mdpl, jadi belum dapat menjangkau ke kopi Arabica seperti itu. Baik, ini info juga ya, sebagai peringatan Hari Kopi Nasional tadi sore bagi-bagi kopi gratis ya. Ya. Luar biasa. Tadi di Bundaran Libra nih dibagi-bagi kopi gratis. Nah, saya ke Kakak Ciwe sekarang. Kalau melihat Merauke saat ini berkembangnya nih semakin banyak sekali warung kopi, kafe dan sebagainya. Dan juga salah satunya nih seperti Kak Jasman yang fokus juga untuk produk lokal. Kalau dampaknya terhadap kabupaten sendiri saat ini seperti apa, Kak Ciwe? Dan juga kemudian pendampingan dari pemerintah daerah ataupun dari Perekda itu seperti apa? Iya baik, terima kasih Bio. Jadi pertama-tama kami apresiasi kepada seluruh pelaku usaha. Kami senang gitu dari pemerintah daerah bahwa teman-teman pelaku usaha melihat cukup punya pangsa pasar di Merauke gitu. Merauke yang dulu kita masih kabupaten, sekarang sudah provinsi. Nah, ini juga menjadi peluang, menjadi pasar gitu. Nah, sehingga kami lihat sudah mulai bertumbuh gitu. Kami harapkan ini juga bisa memacu pertumbuhan ekonomi di Merauke dan sekitarnya gitu. Kami senang karena dengan hadirnya warung, kedai ataupun lain-lain juga bisa menyerap tenaga kerja di situ, walaupun mungkin 1 atau 2 orang, itu pun dapat memberikan dampak yang positif tentunya. Kami juga terus mendorong supaya pelaku-pelaku usaha ini bisa terus tumbuh gitu. Merauke sendiri dengan hadirnya Provinsi Papua Selatan ini akan berkembang terus gitu. Akan menjadi kota besar dan juga banyak orang yang akan datang ke sini. Kopi sendiri sudah menjadi gaya hidup di mana-mana gitu. Ini akan menjadi satu peluang usaha bagi mereka yang berminat untuk investasi, walaupun itu kecil-kecil, ini akan berkembang terus gitu. Kita juga ke depan akan pasti akan, kita sudah kenal ada brand-brand besar, merek-merek besar, ini pasti akan juga ada di sini gitu. Bagaimana teman-teman yang memilih untuk berwirausaha, bagaimana terus mengembangkan usaha ini, dan juga pemerintah dalam hal ini juga memberikan apresiasi itu gitu. Kami sadari bahwa sampai saat ini kita belum bisa menjangkau semua gitu. Bagaimana mendorong kopi ini untuk terus berkembang. Di hulu juga kita masih
baru 2 atau 3 tahun ini coba menggandeng mitra-mitra seperti dari RKD Coffee, dan juga kita harap ke depan teman-teman yang lain itu menjadi mitra yang baik untuk kita kembang. Jadi kita inginkan supaya, dan itu sudah menjadi atensi nasional gitu, bagaimana di hulu petani sana maupun di hilir gitu. Saya dengan Pak Jasman sudah beberapa waktu ini kita coba jalan mendorong masyarakat bahwa kopi ini ada harga gitu. Petani tidak perlu untuk ragu, takut, karena seluruh dunia ini pasti mengkonsumsi kopi gitu, bukan hanya kita di Merauke. Kita tahun lalu juga baru kembali dari Turki, bagaimana juga memperkenalkan kopi Merauke dan juga kopi di Papua gitu. Bahwa ternyata pasar kita bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia nih pasar gitu. Bagaimana terus kita meningkatkan ini usaha-usaha yang ada ini gitu. Jadi kita tidak perlu berkecil hati di Merauke, siapa tahu brand kita di sini juga bisa ada di mana-mana gitu. Besok akan hadir juga misalnya kopi kenangan yang sudah terkenal, atau Starbucks juga yang akan masuk di sini gitu. Jadi kita pikir kita tidak usah berkecil hati. Saya pikir pemerintah juga dalam hal ini bagian perekonomian juga ada Perindako pada pariwisata dan ekonomi kreatif. Kita akan sama-sama berkolaborasi tentunya dengan teman-teman pelaku usaha untuk terus memajukan Merauke khususnya di dunia perkopian gitu. Dan juga bukannya di Merauke, tapi kita secara Papua Selatan sampai di Mapi, juga di Bovendigul yang juga ketinggiannya di sana mungkin mereka bisa lebih fokus ke Arabica gitu. Sehingga kita di Merauke bisa main di Robusta dan Liberica gitu. Itu yang kita harapkan. Jadi memang butuh dukungan dari semua pihak tentunya, di pemerintah di kabupaten maupun pemerintah Provinsi Papua Selatan yang sudah ada di sini. Jadi pendampingan memang secara teknis kita tidak punya sumber daya yang benar-benar ahli di bidang kopi gitu. Tapi apresiasi pemerintah Kabupaten Merauke ya tahun lalu sudah mulai menggandeng Musamus untuk melakukan kajian dan juga kesusahan lahan di daerah sekitar Muting. Kita harapkan juga ini akan berkembang terus ke depannya. Sementara gitu deh, demikian. Baik, terima kasih Kakak Ciwe ya. Ini kopi ataupun warung kopi yang dengan biji asli ini sudah tidak, kalau mau dihitung-hitung belum terlalu lama ada di Merauke ya. Salah satu yang sudah cukup lama ada Kak Ical. Saya ingin tahu pandangan Kak Ical. Dinamika perjalanan kopi, warung kopi di Merauke ini seperti apa? Apakah kemudian sekarang semakin banyak yang suka ataukah semakin malah sepi atau seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau kita flashback pertama kali kita mencoba menjual kopi yang beneran kopi dari biji kopi, itu memang butuh sedikit ekstra ya. Ekstra dalam halnya kita harus sedikit menjelaskan kenapa kita baiknya dari biji kopi yang masih betul-betul kopi dibandingkan yang tadi yang pertama kopi saset. Nah itu memang kita harus coba menjelaskan sedikit tentang dari hulunya seperti apa, dari pasca panennya. Nah setelah itu kita memberikan bahasanya ya icip-icip lah antara yang tadi Kakak Manggala sudah sampaikan, perbedaan antara Robusta, Arabica gimana, kenapa Arabica lebih asam dibandingkan dengan Robusta. Ya memang karena tipikal kopinya seperti itu. Jadi kita nggak bisa maksain misalkan Robusta harus asam, nggak bisa, dan sebaliknya. Kalau dilihat sampai sekarang kurang lebih hampir 5 tahunan ini perkembangannya luar biasa ya, sudah sangat berkembang sekali. Yang tadinya mungkin teman-teman datang ke kedai kopi menanyakan jenis kopinya, sekarang mereka sudah langsung meminta, Kak saya mintanya V60 dibuat soft aja, saya minta V60 rada strong ya, atau enggak sekarang sudah hampir semua teman-teman memakai mesin espresso, dia sudah bisa pesan sendiri, misalkan saya mau long black atau enggak americano tapi double shoot, double ristretto. Nah berarti kan dari situ pemahaman tentang kopi apalagi selera mereka sudah berkembang. Jadi mereka sudah kembali ke selera masing-masing. Misalkan ada yang lebih suka soft atau enggak lebih suka strong, tinggal menyampaikan aja. Jadi kalau saya bisa bilang memang perkembangannya sudah luar biasa sekali. Nah, gitu. Terima kasih. Padahal mungkin dulu kalau pertama kali datang tuh pesannya, Kak saya pesan kopi susu satu, jangan bikin pahit-pahit ya. Begitu ya. Sekarang kayaknya sudah lebih mengerti, tolong dikasih soft gitu ya.
Nah, ini kalau ada Kak Icel yang sudah cukup lama, ada Kak Yunus yang kopi 80 ini belum terlalu lama. Nah, pendatang baru newcomer. Bahasa Marinnya newcomer. Nah, Kak Yunus, kalau Kak Baik. Yunus sendiri bagaimana memandangnya bisnis kopi di Merauke ini? Apakah cukup berjuang ini dengan baru buka, ataukah merasa di Merauke ini memang ada jalannya gitu? Ya, benar. Selama 1 tahun lebih saya buka usaha ini. Ini kan sebenarnya konsepnya toko kopi. Jadi toko kopi yang saya rintis ini itu tujuannya tidak lebih untuk memberikan pengetahuan tentang kopi itu sendiri. Terkadang kalau orang customer atau pelanggan yang beli alat-alat kopi atau kopi biji itu sendiri, kadang saya mengedukasi. Jadi saya memberikan pengetahuan tentang kopi itu sendiri. Jadi saya melihat bahwa perkembangan kopi di Papua Selatan ini sudah luar biasa menurut saya. Karena ada beberapa pelanggan saya udah mesen kopi dari MAPI, dari Bovendigul, dari Kabupaten Asmat. Ada beberapa kedai juga di sana udah pesan biji kopi. Jadi kalau saya melihat ini, khususnya di kita ini di Papua Selatan ini cukup menjanjikan. Dan kami juga selalu mengedukasi terus tentang kopi, bahkan itu penyeduhannya juga, dengan alat-alatnya juga, cara penggunaannya. Jadi kebanyakan menanyakan itu, alat-alat juga, cara penyeduhannya. Jadi saya melihat bahwa memang menjanjikan sekali ini kopi untuk khususnya di Papua Selatan. Baik, jadi kalau konsep 80 sendiri bukan hanya menjual kopi dalam bentuk yang sudah jadi ya, tetapi juga biji kopi, peralatannya. Iya, ini mungkin salah satu jalan ya biar beda juga ya dari yang lainnya. Nah, kalau dari Kak Manggala sendiri pandangannya seperti apa nih? Apalagi kalau misalnya saat ini bukanya di kantor aja, apakah kemudian menggugah mereka untuk ngopi di warkop ataupun di kafe nih? Oke. Jadi sebelumnya Anima Coffee Shop sendiri itu pertama kali buka tuh bukan di kota Merauke, Kak. Oke. Tapi di Semarang, Jawa Tengah. Jadi saya buka di sana dan saat itu memang lagi ngetrennya kopi susu aren gitu loh. Jadi mereka tuh bisa dibilang dari Merauke dengan Semarang sangat berbeda jauh sekali memang. Jadi di sana tuh sudah tahu kopinya mau apa ini. Mas, saya mau ini ya Japanese ya. Pakai potongan ini lemon atau potongan ini kan ada kan biasa di gadisnya segala macam. Nah, pas saya pindah ke sini itu perihal kopi susu saja itu di sini tuh karakternya tuh lebih suka manis betul gitu. Ya. Jadi memang ada perbedaan dari kedua sisi ini kan, dan juga memang di satu sisi memang mungkin masih proses berkembang ya di Merauke ini ya. Jadi lebih banyak saya dalam hal F&B itu hospitality, Kak. Hospitality pelayanan gitu. Barang yang tadi Bang Ical, Bang Yus bilang, kita menjelaskan, mengedukasi ke teman-teman gitu. Dan memang di sini saya sering kejadian mungkin kedai-kedai kopi perihal espresso saja kan gitu kan. Ya. Kak, saya ini pesan ini ya espresso gitu. Dia pikir kayak cangkir-cangkir cappuccino, latte gitu. Ya. Ternyata yang datang Kecil gitu. Nggak apa-apa, itu termasuk bagian dari edukasi gitu kan. Dan memang yang saya menyadari bahwa kunci utama itu tetap di hospitality-nya. Karena jangan sampai kita menyinggung mereka gitu loh. Misalkan, permisi Kak, apakah Kak tahu espresso nggak gitu? Jangan sampai dia tersinggung, cuma memang kita harus menanyakan itu. Kecuali kita itu udah pelanggan lama Kak gitu. Jadi kan kadang sudah terbiasa gitu. Jadi memang kunci di sini ialah bagaimana seorang, saya bisa bilang barista ya, atau penyedia kopi ya, itu harus pertama menguasai dulu apa yang dia jual, Ya. biji kopinya dari mana, dan bagaimana. Ketika nanti ditanya, kita tidak mungkin harus bisa menjawab. Bukan cuma, saya sering ke kedai kopi di Jawa sana, Kak ini biji kopi dari mana ya Kak? Nggak tahu Kak. Dari bosnya ternyata gitu. Host blend-nya ini ya apa Kak? Nggak tahu Kak gitu. Pokoknya Bali sama ini gitu. Sedangkan itu kan menurut kita yang customer yang ingin tahu banyak kan perlu gitu kan. Sehingga
kita ke kedai kopi itu tidak cuma sekedar minum terus pulang gitu loh. Ada nilai plusnya kan. Kayak kakak ke kedai kopi misalkan Nyi Rahmat, apa sih yang dicari gitu kan? Mungkin Bang Ical Cari Atau- hot cappuccino-nya ya. atau mungkin dari pelayanan gitu kan. Gitu. Jadi saya rasa untuk kedai kopi itu harus punya nilai plusnya. Minimal ownernya ataupun barista yang itu harus menjalin relasi dengan pelanggannya. Sehingga kan tadi saya lihat nih Bang Yunus kan punya pelanggan yang di luar sana ya sampai Oh iya, sering para banget. penonton bayarannya Iya, ya. Setiap kali saya datang terus nih kayaknya, wah ada pelanggan tetap ini. Gitu. Jadi Oke. dari saya pribadi memang minimal kita harus bisa menjalin relasi dengan pelanggan. Gitu. Betul sekali ya. Karena kalau misalnya datang ya, contoh soal nih mungkin datang ke Kopi 80 terus Kak Yunusnya cuek sekali. Kayaknya besok-besok kayak malas balik juga kan. Nggak bisa diajak ngobrol gitu kan. Udah kita datangnya sendiri. Terus ternyata baristanya cuek. Aduh, berarti memang hospitality-nya ya. Nah, itu kalau berbicara dari ini, saya kembali ke Kak Jasman ya. Kalau karena fokusnya ini dalam hal branding ataupun menjual biji kopi asli Merauke. Kalau perjalanannya sekarang, apakah memang ini masih dilihat masih berkembang, ataukah jalan yang ditempuh masih sulit, atau seperti apa? Baik, sebenarnya kalau untuk perjalanan kopi lokal Merauke ini sebenarnya masih butuh apa namanya butuh perjuangan ya, karena tadi yang disampaikan Kak Ciwe bahwa SDM kita di sini di Papua Selatan khususnya tenaga penyuluh perkebunan khususnya tentang kopi itu belum ada sama sekali. Di sini yang masih banyak itu adalah PPL pertanian. Jadi sehingga ini jadi satu kendala buat kita di hulu ketika ada penyakit yang baru-baru tahun kemarin tuh karena mungkin dampak El Nino itu daun kopi di Muting itu dan di daerah Jagebob dan juga di Tetop itu petaninya menyampaikan bahwa daunnya hangus, tapi sebenarnya itu karat daun. Nah itu saya pun sampai bertanya ke teman-teman di sana, memang karat daun itu hanya satu, harusnya dibunuh gitu. Jadi ini jadi problema buat kita juga di sini karena itu harusnya bisa diantisipasi seperti itu. Karena dulu di tahun masih zaman penjajahan itu sempat Indonesia itu sebagai penghasil Arabica terbesar, tapi karena kena karat daun sehingga diganti dengan Robusta. Itu sampai ada sejarahnya Robusta masuk ke Indonesia itu karena penyakit karat daun yang menyerang di tanah Jawa saat itu. Nah, kenapa sampai Robusta tidak bisa kena karat daun? Karena memang dia jenis kopinya memang sangat kuat, tahan terhadap hama gitu. Ya, tapi seiring waktu berjalan ini karena mungkin dampak pemanasan seperti yang lagi tren ini El Nino ini, sehingga tahun kemarin tuh kena. Makanya tahun kemarin tuh kopi sendiri di Muting khususnya itu agak sedikit mengalami penurunan. Nah, sehingga memang permintaan pasar cukup tinggi, namun produksinya yang belum memadai. Ya, saya mungkin di 2 tahun lalu saya bawa bersama Kabak Prekda dengan unsur Muspida. Waktu itu ada asisten 2, kita ikut kegiatan di Jakarta, di Apkasi itu bahkan dari beberapa buyer itu sampai minta untuk menyiapkan kopi untuk kita kirim ke Jakarta 10 ton per bulannya. Itu baru di Indonesia. Karena saya pertemukan Pak Ciwe juga dengan buyer dari Timur Tengah itu minta 20 ton. Kemarin di Turki mintanya 10 ton. Jadi ini satu tantangan tersendiri buat kita. Makanya saya dengan Kakak Ciwe kita selalu bagaimana munculkan trans dulu ke petani bahwa kalian tanam kopi pasti laku dibeli. Karena memang yang kita butuh ini mereka mau tanam dulu. Kalau kita berbicara masalah kualitas pengolahan itu seiring sambil berjalan. Yang penting petaninya mau tanam kopi dulu. Itu yang jadi PR kita saat ini. Karena kalau kita mau bandingkan kopinya kita di Merauke dengan kopi yang ada di Jawa, ya saya ibaratkan kata yang satu putri Indonesia, yang satu putri kampung, yang nggak mungkin bisa disandingkan.
gitu. Jadi tidak mungkin bisa disandingkan karena kita yang dari putri kampung ini baru mau belajar untuk dipoles bisa cantik seperti putri di daerah lain. Seperti makanya kalau ada perbandingan biji kopi Muting Liberica dengan biji kopi dari tempat lainnya, itu sangat sedih ya, karena memang kita SDM-nya sini masih rendah, tapi bagaimana caranya kita mendorong petani untuk mau bisa rasa percaya untuk bahwa apa yang ditanam itu pasti akan dibeli, seperti itu. Oke, jadi memang perjalanannya masih panjang ya. Soal kuantitas atau banyaknya produk saja masih sulit, belum lagi berbicara nih menjaga atau menaikkan kualitasnya ya, masih jalan yang cukup panjang yang harus ditempuh. Nah, tetapi ini satu pertanyaan terakhir untuk semua pegiat kopi Merauke. Saya mulai dari Kak Jasman, nanti ditutup Kak Ical di sana ya. Yaitu apa sebenarnya harapan terbesarnya, bukan hanya kepada masyarakatnya, tetapi secara khusus kepada pemerintah nih. Kalau mungkin tadi Kak Jasman lebih khusus karena sudah mendampingi langsung dari para petaninya ya, apa harapan khususnya? Ya. Mungkin harapan saya dan harapan petani yang kita berada di kampung itu sangat berharap untuk ketersediaan SDM, khususnya PPL perkebunan yang sangat dibutuhkan untuk bisa memberikan bimbingan, kemudian perawatan teknisnya seperti apa terhadap kopi ini, sehingga bisa menghasilkan kualitas maupun kuantiti yang baik kopinya. Karena kalau tanpa adanya dukungan teknis SDM dukungan teknis dari orang-orang yang bisa berkompeten, tentunya tidak bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Karena kalau kita hanya belajar berdasarkan pengalaman dan tidak didampingi langsung, itu agak sulit menurut saya. Jadi harapan saya ke depannya, ketika lahan sudah dibuka secara swadaya oleh masyarakat, oleh petani, maka yang harus segera mungkin disiapkan oleh pemerintah adalah PPL perkebunan. Itu sangat penting, sangat penting, karena dia yang mempelajari segala macam hal ihwalnya, mulai dari dia semai sampai dengan nanti perawatannya, seperti itu harapannya. Dan mungkin satu informasi buat teman-teman bahwa kopi Merauke ini sekarang bukan jadi kopi ecek-ecek yang bisa dipandang sebelah mata. Mungkin perlu teman-teman tahu bahwa kopi ini sekarang diburu. Bahkan saya baru kesini, saya baru ketemu dengan salah satu trainer F&B dari Jakarta. Dia sudah 3 kali datang ke kedai dan selalu banyak mengekspor tentang kopi Muting. Jadi tadi dia sangat excited dengan kopi ini, sehingga ayolah kita sama-sama kita dorong, kita support petani kita dengan memberikan tempat kepada mereka, sehingga memang kopi ini sudah terima di luar Merauke, sudah diterima. Kenapa kita yang di Merauke kita tidak dorong seperti itu? Itu sih harapan saya. Tentunya pemerintah harus lebih sangat berperan di sini, baik dari pembukaan lahannya maupun ketersediaan SDM. Itu aja. Baik, nah kalau Kak Manggala sendiri seperti apa? Karena kalau secara secara pengalaman berbeda ya, karena membuka toko kopinya ini bukan di Merauke ya, tetapi di Jawa nih, seperti apa Kak? Harapan buat di Merauke sini ya. Betul. Jangan di Semarang Kak, jauh soalnya. Di sini aja. Saya baru dengar barusan dari Kak Jason, trial kopi Muting ini lagi dicari ya, bahkan diminta ya. Harapan saya tentu terlebih lagi buat pemerintah ataupun buat teman-teman pegiat kopi lebih publikasikan bahwa kita ini memang harusnya bangga dengan kopi entah itu Muting atau apa, sehingga karena persepsi saya tuh minta maaf selalu miring kepada kualitas kopi-kopi di daerah sini kan. Karena tahulah Mbak, dari Jawa ke sini kan pasti ekspektasinya sangat tinggi kan. Kita bicara di Jawa ada Malabar, ada Kintamani, Bali dan segala macam. Begitu masuk di Merauke sini, kita tuh sering bertanya, memang di Merauke ada apa sih biji kopinya sih? Dengan kita bilang di sini kota lumpur begitu kan. Jadi harapan saya tentunya perlu lebih banyak lagi publikasi mungkin dari pemerintah, sehingga masyarakat Merauke ini pede gitu dengan biji kopi lokal mereka gitu. Meskipun memang pasti akan ada proses yang panjang, misalkan dari
kualitas kopinya, entah itu nanti kirim sampel. Artinya menurut dari saya pribadi ada publikasi yang jelas sehingga masyarakat, oh kopi Merauke saja karena ini sudah terbukti dan sekian gitu loh. Jadi saya rasa karena saya baru-baru balik lagi sekitar 1-2 tahun, jadi saya perlu adanya dukungan bareng-bareng dari kita dan pemerintah bahwa kita harus bangga dan dengan kopi dari lokal kita punya sendiri. Gitu sih. Baik, terima kasih Kak Manggala. Selanjutnya ada Kak Yunus dan Kak Ical. Nah, kalau Kak Yunus dan Kak Ical gimana nih? Apakah tidak apa-apa? Tidak begini-begini saja toh. Kopi 80 dan NR hidup terus kok, ya kan? Ada aja yang datang. Tapi bagaimana pandangannya Kak? Apakah kemudian sebagai seorang pegiat kopi ada keinginannya sendiri Kak Yunus? Ya, tentu kami selaku pengusaha ya. Pengen harapannya itu ya paling tidak buka cabang lah atau buka tempat lain Kak tentang kopi itu sendiri juga. Jadi sama dengan tadi Pak Jasman sama Mas Manggala tadi bahwa memang harapan kita itu terfokus kepada pemerintah bagaimana caranya untuk meningkatkan, dan tentunya juga kita dari pelaku usaha juga melakukan kegiatan-kegiatan giat-giat untuk bagaimana mensosialisasikan kopi itu sendiri ya. Dan memang saya di sini buka toko kopi di sini, beberapa pelanggan saya itu menanyakan kopi lokal, kopi Merauke ya. Saya bilang kalau kopinya kita ini kadang terbatas ya, mungkin Pak Jasman udah tahu juga bahwa kuantitasnya kita belum terpenuhi juga. Jadi maka dari itu bagaimana caranya dan harapan kami itu petani itu lebih bersemangat lagi untuk apa istilahnya dari segi kuantitas kopi itu sendiri. Kalau masalah kualitasnya itu lambat laun bisa beriringan lah dengan itunya nantinya. Itu sih dari saya. Siap. Terima kasih Kak Yunus. Terakhir Kak Ical. Katanya NR dan jagonya manual brew ya. Gimana nih? Kalau saya ambil garis besarnya tadi Bang Jasman sudah sampaikan, Manggala, intinya tetap kita prioritaskan kopi lokal kita itu bisa dari kuantiti bisa lebih memenuhi setiap tempat yang ada di Merauke, khususnya kopi. Jadi apabila ada tamu yang datang ke tempat kita masing-masing, kita bisa lebih pede lah, bahasanya pede tuh, oh ini kita punya ada nih kopi lokal nih, misalkan dari Muting, ada yang di roasting untuk profil base-nya untuk espresso atau enggak buat manual brew. Jadi mereka bisa ada perbandingan gitu. Jadi tadi kayak Mas Manggala bilang di Jawa sana ada Malabar dan lain sebagainya. Kita di sini kita harus pede juga nih. Kita punya Muting nih. Kita punya Muting dijadikan explore yang lebih asik bisa, karena apa? Nah, memang kualitas sama kuantitinya memang sudah bisa. Nah, kalau dari situ kita juga berharap mungkin dari Pemda setempat bisa melibatkan kita para UMKM, misalkan ada kegiatan apapun itu, mungkin entah itu mungkin coffee break atau gimana, kita bisa diundang. Misalkan teman-teman kita ada rapat, mungkin bisa nyediakan mungkin 100 cup nggak? Nanti kita sediain apa-apa kayak gitu. Itu kan kita jadi lebih semangat gitu. Oh sip, ayo. Kadang kalau dulu tuh kita ingat tuh kalau memang ada event dimanapun itu kita kadang baku info gitu. Sob kita ada di sini, bagaimana? Gas kah? Gas kayak gitu. Oke gas. Kurang lebih seperti itu Kak. Mudah-mudahan kita punya harapan semua, mau cepat atau lambat, tapi harapannya bisa tercapai semua ya. Insyaallah, amin. Kayak gitu. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terakhir Kakak Ciwe, ini sudah mendengar harapan juga, masukan juga ya. Pastinya harapan terbesarnya adalah lebih banyak kegiatan yang bisa melibatkan para pegiat kopi ya, sehingga tentu saja satu mengenalkan lebih luas dan juga mungkin membantu mendongkrak pendapatan juga. Silahkan Kakak Ciwe menanggapi. Baik, terima kasih ya. Sekali lagi apresiasi untuk teman-teman pelaku usaha UMKM. Sudah sejauh ini kita jalan, memang tantangan tersendiri kita bagaimana tadi sudah disampaikan oleh teman-teman bagaimana petani dan juga masyarakat Merauke bagaimana kita punya kopi lokal gitu. Nah, itu bukan hanya pemerintah tapi kita sama-sama bagaimana sebagai orang Merauke, sebagai orang yang berusaha di sini kita juga harus ya menyampaikan kepada orang-orang di luar bahwa kita juga punya kopi gitu.
Ya, selanjutnya memang masyarakat kita ini memang tadi sudah disampaikan bahwa sudah sekian puluh tahun terbiasa dengan kopi instan ya, kopi saset. Ya juga menjadi tantangan untuk kita gitu. Bagaimana karena masyarakat kalangan bawah kelas menengah ke bawah ini cukup banyak gitu. Tapi yang rata-rata ya kelas menengah ke atas ini tidak banyak gitu yang sadar atau suka dengan gaya hidup sekarang gitu. Ini juga menjadi tantangan kita bagaimana kita lewat edukasi kita sama-sama lewat berbagai macam kesempatan kita bisa sampaikan gitu. Bagaimana orang bisa menikmati kopi itu gitu secara langsung dari bijinya gitu. Yang berikut ya kita terus sama-sama untuk terus mengembangkan usaha-usaha ini. Kita harap tidak sebentar buka ini lalu tutup, tapi ini terus berkelanjutan gitu. Mungkin sampai saat ini kita belum banyak ya membantu teman-teman di ini. Saya harap selama ini kita dengan Pak Jasman, saya juga saat ini sudah mulai pindah ke provinsi gitu, ke Provinsi Papua Selatan. Saya di PU juga gitu. Begitu. Jadi kita harapkan juga kami bisa sampaikan ke gubernur seperti apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman. Tapi saya pikir kita tidak akan tinggalkan ini dunia ini gitu. Kita akan sama-sama walaupun saya ada di sana gitu, kita sama-sama untuk tetap angkat kopi lokal ini. Pasti akan ke depan ada banyak event kegiatan yang bisa kita lakukan sama-sama gitu. Saya harap supaya kita rutin ini mesti harus ada semacam asosiasi atau apalah gitu untuk kita bulanan atau per 3 bulan minimal kita ada ya gitu ya. Saya dengan Pak Jasman kami sudah bicara sebenarnya hari ini tahun ini kita mau di bulan ini kita hari kopi ini kita semacam ada festival gitu. Tetapi karena ini juga bertepatan habis pemilu dan juga kita akan masuk ke bulan puasa sehingga kita harapkan mudah-mudahan bulan depan kita sehingga walaupun puasa ya kita bisa apa-apa yang bisa kita siapkan gitu. Saya harapkan ini saya juga bisa sampaikan ke Pak Gubernur, kita sama-sama siapkan proposalnya. Kalau beliau sambut baik ya sudah kita laksanakan di bulan depan gitu. Habis Lebaran kita sama-sama buat kegiatan. Mudah-mudahan teman-teman ini semua bisa libatkan begitu. Yang belum ini kita ajak supaya sama-sama begitu. Toh ini untuk kita semua, semoga pendapatan juga bisa semakin meningkat. Juga kesadaran masyarakat ataupun edukasi di masyarakat juga semakin bertambah baik gitu. Pasar kita bukan hanya di Merauke, tadi sudah disampaikan ada di Mapi, Asmat, Bovendigul. Kita juga dapat tantangan juga kopi dari luar juga sudah mulai masuk ke sini gitu. Bagaimana kita tetap jaga kualitas kopi walaupun secara kuantitas juga kita masih jauh. Saya harap supaya teman-teman juga tidak harus terus juga mengingatkan kepada pemerintah untuk terus juga memperlihatkan keseriusan untuk komoditi ini. Memang secara historikal itu juga masyarakat kenapa tidak mau nanam gitu. Seperti kalau kita lihat sejarahnya memang sudah dari 80-an di Bovendigul sekitar 80-an itu sebenarnya sudah dikembangkan lalu di Muting 90-an begitu. Tapi persoalan pasar dan juga pengetahuan masyarakat ini jadi kita juga secara bertahap kita juga sampaikan kepada petani bahwa ada harga, tidak usah ragu. Saya kira demikian. Baik, terima kasih. Jadi sudah dijawab ya, walaupun pindah provinsi siap untuk membantu bentuk kegiatan ya. Semoga kalau pindah provinsi semakin besar bantuan yang diberikan gitu, semakin luas. Baik, terima kasih banyak Kakak Ciwe, juga untuk narasumber kita lainnya ada Kak Jasman, Kak Manggala, Kak Yunus dan juga Kak Ical ya. Pastinya harapannya sukses semua usahanya seperti itu ya, tetap berjalan dengan lancar. Dan demikian untuk podcast kita juga di hari ini 11 Maret, ini spesial Hari Kopi Nasional. Semoga kita bisa sama-sama menikmati setiap cangkir kopi yang ada ya, dan juga menghormati rantai pasok kopi dari lokal ataupun dari luar. Tetapi katanya kalau untuk dicintai banyak orang harus mencintai diri sendiri. Jadi ya semoga kita mencintai lokal kita dulu ya, untuk semakin membesarkan seperti itu.
Tuh, selamat Hari Kopi untuk semua pecinta kopi, para pegiat kopi ya di Indonesia. Untuk itu dari Kopi 80, saya Paulina Violeta pamit. Sampai jumpa di podcast lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.